namanya syirik kan gitu kan. Letakkan sesajen untuk tempat-tempat, entah itu karena takut kejahatan, menyekutukan Allah. Orang yang melakukan sesajen di mana saja berada itu sama halnya dengan menyembah sesembahan selain Allah. Entah itu memberi makan, entah itu karena takut kejahatan makhluk tersebut atau apa saja, kok dia melakukan sesajen. Ini tidak boleh, haram. Saudara, ini ada sebuah video yang dinarasikan oleh seseorang yang dianggap sebagai tokoh orang-orang yang NU-nya garis lurus atau NUGL. Tentang apa? Tentang sesajen. Beliau mengatakan bahwa sesajen itu haram, musyrik, dan pelakunya bisa menjadi kafir. Ini telah tersebar di beranda-beranda medsos di akun Salafi Wahabi dan menjadi sebuah angin segar bagi mereka. Tapi apakah Anda tidak tahu bahwa suara ini hanya suara pernik kecil dalam NU dalam menyikapi sebuah adat istiadat yang sudah berlangsung lama? Kiai-kiai Nusantara atau kiai Jawa atau kiai-kiai pondok pesantren yang tidak terpengaruh oleh ekstremisme dalam berpikir, tidak terpengaruh oleh radikalisme dalam menggunakan konsep syariat, mereka sangat bijak sekali. Tidak serta-merta menuduh bahwa orang yang punya sesajen itu adalah musyrik dan syirik, karena itu bagian dari dakwah. Kita tidak membela mereka, para orang-orang yang membuat sesajen. Tapi apakah kita punya rasa melakukan sebuah tuduhan yang menyebabkan orang lain sakit hati, yang menunjukkan bahwa dakwah kita itu belum berhasil kalau kita menggunakan cara-cara yang tidak baik dan kaku serta radikal? Saudara, kita akan tahu bagaimana para ulama kita membuat sebuah kesimpulan tentang sesajen. Sesajen itu ada dua ditafsir oleh para ulama. Pertama, kalau sesajen itu dengan niat untuk meyakini bahwa ada selain Allah dan tidak ada Allah, maka dia bisa menjadi musyrik dan kafir. Dan itu dipersembahkan oleh Tuhan, itu yang dikatakan selain Allah. Atau kalau dia mengatakan ada Tuhan selain Allah sebagai bentuk dari memusyrikkan Allah, artinya menduakan Allah, maka menjadi musyrik dan syirik. Dan jika dia menganggap bahwa semua yang terjadi itu karena sesajen, maka juga menjadi musyrik dan syirik. Tapi apa Anda tahu bahwa ini adalah masalah hati? Kalau niatnya sesajen itu dilemparkan ke laut sebagai sedekah, maka apa salahnya? Di mana kemusyrikannya? Melemparkan sedekah ke laut seperti halnya yang disampaikan oleh pengarang kitab Muhtaj, Nihayatul Muhtaj. Apa itu? Fama taqul an, sesuatu yang terjadi sekarang. Min ramyil khawzi, fi ramyil khawzi, melemparkan roti, fil bahri, min ramyil khawzi, yaitu melemparkan roti fil bahri, di laut. Jadi sekarang banyak orang melemparkan roti ke laut, melemparkan makanan ke laut, melemparkan larung sesaji ke laut. Litoiril ma, untuk burung-burung air. Wassamak, dan ikan. Lam yuhram, maka tidak diharamkan. Wa ingkana lahu qimatun, walaupun itu mempunyai nilai, li'annaha qurbatun, karena itu adalah salah satu bagian dari mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan melemparkan makanan itu ke laut. Dan Anda tahu sendiri, para kiai-kiai yang ada di kampung itu, dia menyembelih makanan itu juga membaca bismillah. Lalu di mana kemusyrikannya? Kalau hanya karena supaya dimakan orang, ada yang dimakan orang, ada yang ditebarkan ke laut kemudian dimakan oleh ikan-ikan di laut dan burung-burung.
menjadi sedekah, seperti halnya di dalam sebuah hadis-hadis yang menyatakan bahwa orang itu kalau memberi makan burung-burung dia akan bersedekah. Inilah yang disampaikan oleh para mayoritas kiai-kiai Jawa dan kiai Nusantara yang punya keilmuan dan kebijakan dalam memberikan vonis terhadap sesajen. Jadi sesajen itu tidak ada kemusyrikan manakala la ijadan wala itharan. Dia meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang ada atau tidak ada, semua adalah kehendak Allah. Yang kedua, sesaji atau larung di laut itu tidak kafir, tidak musyrik, tidak syirik, tapi semata-mata sedekah lidaf'il bala, untuk menghilangkan mara bahaya karena sedekah kita walaupun tidak kepada manusia. Wallahu a'lam bishawab.